wortel, dan biji kopi. Ini adalah Greenhouse, rumah sederhana di mana keluarga yang terdiri dari 5 orang tinggal. Tuan dan Nyonya Wild adalah pembuat roti dan dikenal karena menjual barang paling enak di kota. Mereka memiliki 2 anak yang manis, Ali dan Soren, yang sepertinya tidak dalam suasana hati yang begitu baik saat ini. Kita akan kembali dengan mereka sebentar lagi. Ini adalah kakek Ali dan Soren, seorang pria tua yang bijaksana dengan hati emas. Phil, selesai dengan sempurna. Tepat pada waktunya untuk Kami pulang. Akhirnya, Ini adalah Ellie, anak berusia 13 tahun yang suka coding dan menghabiskan seluruh waktunya untuk mempelajari hal-hal baru, tetapi tidak begitu ramah. Itu adalah adiknya, Soren, anak berusia 9 tahun yang suka akting. Dia akan melakukan apa saja untuk berada di atas panggung. Selamat datang kembali. Bagaimana sekolah? Kami membencinya, kami ingin berhenti. Tidak bagus ya. kakek, sekolah itu sangat sulit. Keburukan yang kita hadapi. Tidak seburuk itu. Kau belajar dengan teman. Kami tidak punya teman. Kau bernyanyi dengan musuh. Mereka mengganggu kita. Pekerjaan rumah yang menyenangkan. Ini Ini dia. Kami benar-benar tidak ingin kembali. Tidak enak terus seperti ini dan dibenci dan para guru juga. Dan ini, aku tidak berpikir aku bisa melakukan ini lagi. Kau berada di kelas 4. Sangat stres. Baiklah, kakek tahu bagaimana bisa membantu. Kakek pergi ke depan dan mengisi 3 bejana air. Kemudian dia mengeluarkan beberapa telur, wortel, dan biji kopi. Apa itu untuk kita? Aku sangat tidak suka kopi. Telurnya masuk sini. Selanjutnya wortel dan terakhir biji kopi. Dia meletakkan 3 panci di atas kompor dan mulai merebusnya. Dan sekarang kita tunggu. Tapi, kau bilang kau akan membantu kami. Tentu saja, sebentar lagi. Sementara itu, bantu aku menyelesaikan dekorasi ini. Bisa kita memakannya? Hahaha, tidak. Aku bodoh jika tidak mencobanya. Seiring waktu berlalu, kedua anak itu mengeluh dengan keras tentang betapa merepotkannya dan sulitnya hidup mereka. Kakek dengan sabar mendengarkan mereka. Setelah 20 menit habis, dia mematikan kompor. Ini dia. Bagaimana wortel dan telur bisa membantu kita? Dan kopinya. Terima kasih kakek, tapi aku lebih suka coklat panas. Coba katakan apa yang kalian lihat. Keduanya bingung dengan pertanyaan ini. Apakah kakek mereka mempermainkan mereka? Ayo, katakan. Ya, kita melihat wortel Sebuah telur? dan kopi. Sudah semua? Lihatlah lebih dekat. Ellie dan Soren cukup bingung dengan perilaku kakeknya. Mereka melakukan apa yang dia minta dan melihat barang-barang yang direbus. Wortelnya lembek semua, telurnya direbus semuanya dan jadi keras. Kopinya, baunya luar biasa. Tapi apa hubungannya ini dengan masalah kita? Kakek tersenyum pada kedua cucunya yang kebingungan. Telur, wortel, dan kopi semuanya punya satu kesamaan. Air mendidih. Itu masalahnya. Sebelum memasukkannya ke dalam air, telurnya lembut dan halus. Wortel itu kuat dan keras. Dan biji kopinya, ya, hanya biji kopi. Tapi mereka berubah setelah direbus, kan? Tepat sekali. Mereka masing-masing menghadapi kesulitan yang sama tetapi keluar dengan berbeda. Satu keluar dengan lembek, yang lain keluar dengan kuat dan tangguh. Dan kopinya, mereka menggunakan kesulitan untuk keuntungan mereka sendiri dan mengubah seluruh situasi. Anak-anak sekarang mendengarkan dengan seksama. Kalian akan menjadi yang mana? Saat kalian menghadapi masalah besok, apa kalian akan berubah menjadi wortel lembek? Apakah kalian akan menjadi lemah? Tidak. Tapi kalian bilang kalian ingin berhenti. Apa kalian akan menjadi seperti telur, keras dan tangguh menghadapi situasi apapun? Ya. Atau apakah kalian akan menjadi seperti biji kopi dan membawa perubahan pada situasi yang meresahkan? Ellie dan Soren terdiam. Sepanjang hari berlalu dengan mereka melakukan tugas-tugas mereka dan semacamnya. Tapi selama ini,
Mereka berpikir tentang apa yang dikatakan kakek mereka. Telur yang kuat. Apakah aku telur yang kuat? Hah! Aku tidak ingin menjadi wortel yang lembek. Keduanya tertidur dengan pikiran yang begitu berat. Mana yang akan mereka pilih untuk kehidupan mereka? Telur yang kuat atau wortel yang lembek? Atau mereka akan memilih? Tidak. Aku benci kopi. Keesokan harinya, keduanya berpamitan kepada kakek sebelum berangkat ke sekolah. Ingat apa yang kakek katakan kemarin. Telur, wortel, atau biji kopi. Mau jadi yang mana kalian hari ini? Mereka berdua segera tiba di sekolah. Ellie pergi ke kelasnya, takut akan hari itu. Bagaimana ini? Ini biar ku bantu kau. Jari yang penuh keterampilan dan pikiran cepat Ellie memperbaiki file itu dengan mudah. Wow, terima kasih. Aku Derek dan aku baru di sini. Aku Ellie. Saat itu, kesulitan memasuki ruangan dengan nama Jordan. Hei, lihat siapa ini. Si konyol Ellie. Apa yang kau ajarkan pada anak baru saat kau sendiri tidak tahu apapun? Jangan pedulikan mereka. Aku pikir kau luar biasa. Tak lama kemudian guru masuk dan semuanya duduk di tempat masing-masing. Ellie diejek oleh para pengganggunya. Aku sungguh hanya bubur wortel. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai, ibu ingin memeriksa tugas yang diberikan minggu lalu. Hei Ellie, kau mengerjakannya? Kau melakukannya dengan benar? Apa kau ingin beberapa bantuan? Semua orang membuka file mereka di komputer dan guru mulai memeriksa tugas semua orang. Namun, Jordan mengalami beberapa masalah dengan miliknya. Oh tidak, kenapa ini tidak bekerja? Jordan mencoba dengan panik untuk memperbaiki filenya. Teman-temannya juga berusaha keras membantunya tetapi tidak bisa apa-apa. Ya, Jordan, ibu tidak akan bisa memberimu nilai apapun. Tapi, Bu... Tiba-tiba, Ellie melompat masuk dan mulai mengetik dengan cepat yang membuat semua orang terkejut. Hei, maksudku Ellie, apa yang kau lakukan? Ini sudah aku perbaiki. Jordan menatap monitornya. Ellie dengan cekatan memperbaiki tugasnya dan menyelamatkannya dari kehilangan nilai. Jordan, sepertinya kau aman sekarang. Bagus, Ellie. Itu hanya sebuah keberuntungan. Tentu saja bukan. Ellie tahu persis apa yang dia lakukan. Ellie menjadi kembali sedih dengan ucapan Jordan yang kejam, tapi Derek membelanya, memberinya sedikit keberanian. Kau baru. Kau bahkan tidak mengenalnya. Tepat sekali. Aku tahu diriku dan aku tahu aku cukup baik dalam apa yang kulakukan, jadi berhenti menggangguku. Jordan cukup terkejut. Suara Ellie juga memunculkan lebih banyak suara. Ya, kau selalu mengganggu dia. Berhenti mengganggu kami. Jordan tahu dia salah dan mendengar semua orang menyemangati Ellie. Dia diam-diam meminta maaf padanya. Aku minta maaf. Tidak apa-apa, tapi jangan pernah ganggu siapapun lagi. Itu tidak baik dan kau tidak perlu terlalu jahat. Ellie berpaling dari Jordan yang tertegun. Dia merasa baik, berani. Aku kira aku adalah telur rebus yang kuat. Setelah itu, Ellie tidak diganggu lagi dan dia dan Derek menjadi teman baik. Tapi bagaimana dengan Soren? Ya, dia baru saja keluar dari kelas akting. Kau luar biasa, Soren. Caramu melakukan bagian menangis itu sungguh sempurna. Maksudku, aku tahu aku berbakat, tapi... Hei. Jack, aku minta maaf. Ini Soren si lemah. Aku tidak bermaksud untuk... Aku tidak bermaksud... Itukah caramu bertindak? Aku... Kurasa aku akan menjadi lebih baik darimu. Mendengar ini, Soren menjadi marah. Ini terlalu banyak untuknya. Kau akan menjadi aktor yang mengerikan. Apa katamu? Aku berkata... Maaf,
katakan apa yang selalu kau katakan. Tidak, aku tidak akan minta maaf. Kau menghinaku dan aktingku. Seharusnya kau yang minta maaf kepadaku. Jack tercengang, tapi dia segera menjadi marah. Dasar kau! Soren benar. Kau selalu mengganggu kami. Dan kami tidak pernah melakukan apapun padamu. Berhenti mengganggu kami. Anak-anak semuanya adalah korban perundungan Jack. Tapi suara Soren yang kuat telah memunculkan keberanian dalam diri mereka. Melihat begitu banyak anak berkumpul melawannya, Jack merasa sedikit takut. Ayo pergi. Ya, dan jangan kembali. Ya, kami menang, yuhu! Anak-anak bersorak atas kemenangan mereka dan Soren tersenyum gembira. Aku bukan wortel lembek. Aku adalah telur yang kuat. Ya. Malam itu mereka bergegas pulang untuk menceritakan semuanya kepada kakek. Namun orang tua mereka mengadakan pesta. Oh anak-anak, bisakah kalian melayani tamu kami? Tentu saja, Ibu. Keduanya menyajikan sandwich mentimun sederhana. Itu rasanya lezat dan semua orang menikmatinya. Namun seorang wanita jahat memutuskan untuk merusaknya. Sandwich mentimun? Bukankah itu agak sederhana untuk disajikan di sebuah pesta? Oh, baiklah. Ini membuat semua orang tidak nyaman. Ellie dan Soren terluka melihat ibu mereka, sementara tamu jahat itu tersenyum puas. Semuanya, kami akan menyajikan kue mangkuk lezat ini sebentar lagi. Mereka sangat kaya sehingga nyonya rumah kami memikirkan kesehatan terlebih dulu. Jadi, sandwich mentimun. Seketika, semua orang tampaknya setuju bahwa ini adalah tindakan yang baik dari Tuan dan Nyonya Wild. Wanita jahat itu melihat sekeliling dengan kesal. Kakek, itu sangat keren. Bagaimana kakek melakukannya? Ya, bisa dibilang aku adalah biji kopi tua yang unik. Jadi, masih berencana berhenti sekolah? Tidak. Soren dan Ellie duduk dan menceritakan kisah hari mereka sambil menggigit kue mangkuk krim. Mereka telah mengubah keputusan mereka karena masalah mereka sekarang tampak lebih mudah. Kalian lihat, sangat sedikit situasi yang mengharuskan kita untuk menyerah. Kebanyakan dari itu menjelaskan siapa kita dan ingin menjadi apa kita. Jadi, lain kali kalian ingin berhenti atau keadaan terlalu sulit, apakah kalian akan bangkit dengan kuat seperti telur rebus? Apakah kalian akan layu seperti wortel lembek? Atau apakah kalian akan berubah ke situasi yang sulit seperti biji kopi? Kalian akan memilih menjadi yang mana?